Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah cek kesehatan masing-masing Bapak Ibu? Kolesterol, gula darah, asam urat, tensi sebelum datang hari raya Idul Adha. Nanti kemudian kita tahu mana yang masih boleh, mana yang harus dikendalikan, mana yang sama sekali harus ditinggalkan. Dalam konsep thayyibah. Kalau halal insya Allah semuanya halal. Sebagaimana yang nyembelih adalah muslim dengan tata cara syariat, tapi baik tidak untuk diri kita. Maka masing-masing kita harus tahu kondisi fisiknya. Saya misalkan tensi masih normal, boleh makan ini, boleh. Oh, saya kemudian yang bagian asam uratnya sudah tinggi, ini tidak boleh dimakan, yang ini boleh. Kemarin kami dapat wejangan dari senior, dia ngomong gini, gampang asam urat itu gampang. Yang di kaki kan asam urat gih, asam urat di kaki. Itu ada obatnya di dalam Al-Quran. Kemudian saya tanya, apa bunyinya? Dia mengatakan gini, mengutip dari firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Jadi untuk mengobati asam urat itu adalah falyanzuril insanu. Hendaklah manusia itu melihat ila ta'ami, apa yang dia makan. Jadi harus melihat, kita harus mengetahui apa yang kita makan. Kalau misalkan yang punya asam urat, kalau dihadirkan menu jeroan, dilihat saja, nggak usah dimakan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah melihat apa yang dia makan kan. Cuman lihat saja. Ada sate dilihat saja. Jadi semuanya cuman obatnya adalah cuman dilihat saja. Jadi tidak perlu dimakan. Oh, jadi gitu ya. Kalau dikasih minum, diminumlah, tidak cuman dilihat. Jazakallahu khair. Jamaah rahimakumullah, malam ini sebelum masuk kepada tafsir, kemudian kami diminta untuk bagaimana memberikan sharing terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Indonesia. Baik Indonesia maupun Mabims, Malaysia, Indonesia, Brunei, Malaysia dan juga Singapura ya. Itu kemudian pelaksanaan hari rayanya tanggal 17 Juni. 10 Zulhijjahnya adalah 17 Juni. Sehingga 16 Juni adalah puasa Arafah, karena itu adalah tanggal 9 Zulhijjah untuk daerah kita. Nah, bagaimana dengan yang ada di Saudi Arabia? Jazakallahu khair. Saudara kita persiapan tarwiyah. Kalau Ahad kemudian kaum muslimin di Saudi yang berlaksana ibadah haji adalah berhari raya Idul Adha, maka puasa Arafahnya hari apa Bapak Ibu? Sabtu. Mereka tanggal 9-nya hari Sabtu dan hari Jumatnya adalah tarwiyah tanggal 9. Maka sudah mulai berbondong-bondong untuk menuju ke Arafah. Untuk menuju ke Arafah karena Sabtu besok di sana adalah hari Arafah. Jadi untuk kaum muslimin yang ada di Saudi yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka dianjurkan sunnah muakkadah untuk siam Arafah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita mau ngambil momen, saya kalau ke tanah suci umroh susah cium hajar aswad. Saya ketika haji juga susah cium hajar aswad. Nah, sekarang ini kalau Bapak Ibu mau cium hajar aswad, silahkan datang ke sana tanggal 9 Dzulhijjah. Itu sepi. Jadi di pelataran Masjidil Haram sepi. Kalaupun ada orang tidak ramai, insya Allah bisa cium hajar aswad. Karena jamaah haji pada ada di Arafah. Kalau masih ada yang tidak di Arafah, berarti kemungkinan dia bukan jamaah haji, petugas, maksudnya adalah hanya petugas saja. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu untuk beli tiket, tapi harus pakai visa haji. Jadi kalau tidak pakai visa haji nanti akan tertolak, karena seperti yang kemarin kita ketahui banyak beberapa dari warga kita yang kemudian dikembalikan ke Indonesia. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini berkaitan dengan masalah waktu. Satu adalah waktu dan cara menentukan waktu itu. Gini Bapak Ibu, kita ambil ada pendapat gini. Puasa Ramadan, puasanya itu ta'abbudi atau ijtihadi. Ta'abbudi maksudnya adalah kita harus bernilai ibadah yang mana
harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan penentuan waktunya itu apakah ijtihadi, jadi menggunakan metode untuk menentukan hari tanggal baru setiap bulannya. Jika ibadahnya adalah ta'abbudi, maka cara menentukannya itu masuk dalam ranah ijtihadi. Buktinya memang kita tidak memungkiri dari 1, 2, 3 negara metodenya berbeda-beda. Bahkan kita di Indonesia pun ada perbedaan dalam menentukan kriteria masuk bulan, itu berbeda. Apalagi dengan negara yang lain. Kalau standar Mabim itu masuk bulan berapa derajat Bapak Ibu? Ada yang tahu? Derajat standar, derajat hilal bisa dilihat standar Mabim itu berapa derajat? Mabim itu kan kemudian di Indonesia pernah menentukan 2 derajat, kemudian terus berubah lagi. Itu Mabim, persatuan dari menteri agama yang ada di Brunei. Mabim itu adalah MA Menteri Agama, B-nya adalah Brunei, I-nya Indonesia, M-nya Malaysia dan Singapura. Thailand nggak masuk. Menteri Agama Thailand, ya, emang ada Menteri Agama Thailand? Nggak ada kan ya? Jadi Thailand tidak masuk. Oleh karena itulah kemudian ada kesepakatan minimal berapa derajat. Kita harus menggunakan derajat supaya kemudian terlihat. Kalau misalkan kita lihat Muhammadiyah adalah wujudul hilal. Kalau hilal sudah wujud, sekalipun tidak terlihat, tapi dia sudah wujud, sudah ganti hari, gitu. Sudah ganti hari, karena sudah wujud, hanya saja tidak terlihat dikarenakan memang dia tidak bisa terpantau oleh indera atau menggunakan alat. Tapi perhitungan sudah wujud. Nah ini kemudian terjadi perbedaan. Kalau misalkan kita mau menyederhanakan, Bapak, bukan saya menggampangkan niki terkait dengan perbedaan. Standar yang dipakai di kita, maksudnya kalau saya boleh mengutip dari yang di Muhammadiyah dengan yang Saudi, mirip-mirip beda. Kalau kita melihat bahwa pergantian bulan itu kan di ujung bulan yang lama. Kita tanggal 1 Zulhijjah, kemarin tanggal berapa Gi? Tanggal 7 atau tanggal 8? Zulhijjah tanggal 8. Berarti lihatnya kan di tanggal 7. Tanggal 7. Jadi kalau lihatnya di tanggal 6. Di tanggal 6 Juni dilihat bagaimana sudah wujud hilal atau tidak. Karena itu tanggal 29 Zulqa'dah. Kalau mau melihat awal Zulhijjah, maka setiap tanggal 29 Zulqa'dah, 29 di akhir bulan Hijriah, itu kemudian dilakukan pemantauan hilal wujud atau tidak. Kalau hilal tidak wujud di tanggal 29, khususnya adalah Zulqa'dah, maka Zulqa'dah disempurnakan sampai 30 Zulqa'dah. Ketika tanggal 29 Zulqa'dah itu tanggal 6 Juni, dilihat ternyata hilal belum wujud, maka disempurnakan tanggal 30 Zulqa'dah jatuh pada tanggal 7 Juni. Itu 30 Zulqa'dah, sehingga nanti tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Apakah ada yang 31? Enggak ada toh Pak? Satu kali enggak ada 31 hari dalam sebulan, enggak ada. Maksimal 30. Itu. Ya, itu yang terjadi di Indonesia. Di saat matahari tenggelam di Indonesia tenggelam, matahari tenggelam, tanggal 6 itu dilihat tidak wujud. Ketika di Saudi pada waktu matahari tenggelam, hilalnya sudah wujud. Pada saat kita tenggelam, matahari tenggelam, kita dengan Saudi duluan mana Bapak Ibu? Duluan kita kan, Saudi belakang kita berapa jam? 4 jam. Jadi di saat di tempat kita tenggelamnya matahari dilihat, wujud hilal belum ada, belum kelihatan, memang tidak ada. Maka baik Muhammadiyah maupun pemerintah itu kemudian menentukan memang belum ada gitu, memang belum ada. Jadi kita belum masuk awal Dzulhijjah karena belum waktunya, karena kita keduluan. Sedangkan kemudian di saat 4 jam kemudian matahari tenggelam di Saudi, itu kemudian hilalnya baru wujud, sehingga di sana ditentukan, diputuskan sudah masuk awal bulan baru. Nah, itu perbedaannya. Jadi masalah waktu seperti itu.
Perbedaan ini memang menggunakan standar yang berbeda-beda, berbeda-beda. Apakah yang satu Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal? Kalau sudah wujud, tetap masuk bulan baru, sekalipun tidak kelihatan. Nanti yang kemudian dari pihak pemerintah membuat berapa derajat baru terlihat, apakah 3 derajat atau kemudian menjadi kembali kepada 2 derajat. 2 derajat, 3 derajat itu sudah kelihatan, hilal sudah kelihatan 2 derajat itu, Pak. Ini kan menjadi kesepakatan. Nah, perbedaan ini kemudian diusulkan bagaimana kalau menggunakan kalender global. Kalender global kemudian ditentukan matlaknya dari mana cara penglihatannya. Kalau disepakati bahwa matlaknya itu dari Saudi, maka seluruh negara yang di situ ada kaum musliminnya akan mengikuti waktunya Saudi. Jadi tidak ada perbedaan lagi. Tidak ada perbedaan lagi. Misalkan besok Saudi wukuf, ya kita ikut. Karena menjadi kesepakatan bersama untuk menentukan awal bulan baru. Awal bulan baru, itu demikian. Nah, kemudian kembali kepada puasa Arafahnya. Puasa Arafah itu dilaksanakan karena ada wukuf Arafah atau karena tanggal 9, Bapak Ibu? Tanggal 9. Adanya wukuf itu karena tanggal 9, sudah masuk tanggal 9, maka kemudian wukuf. Untuk negara yang belum masuk tanggal 9, apakah kemudian dia harus berpuasa? Karena belum masuk waktunya. Kecuali kemudian metode penentuannya, kalau misalkan ada satu komunitas, satu kelompok di Indonesia yang kemudian mereka beristihad bahwa penentuan awal bulan, penentuan hari baru di setiap bulan ikut dengan Saudi, ya apa yang terjadi di Saudi mereka akan ikut. Itu, dan itu kita lihat ketika itu diikuti, ikut dengan ketentuan Saudi. Ketika Saudi kemudian melaksanakan wukuf, maka yang di negara lain yang ikut dengan Saudi, dia akan ikut wukuf sekalipun di tempatnya tidak ada, belum masuk tanggal 9 Zulhijjah. Itu adalah kemudian dari istihadi, kesepakatan, keputusan dari kelompok atau komunitas kaum muslimin yang ada di berbagai negara. Kami kemarin dapat informasi bahwa satu negara, kalau tidak salah disebutkan dengan Australia, itu kemudian ada 3 hari baru, 3 kali Idul Adha. Satu menggunakan kalender global, yaitu nanti tanggal 16 dia Lebaran. Yang kedua adalah skala nasional tanggal 17, kemudian skala regional. Jadi wilayah kecil di wilayahnya itu kemudian tanggal 18. Coba Bapak Ibu, Bapak-bapak yang jadi khotib bisa 3 kali, Pak. Tanggal 16, 17, 18. Itulah kemudian di sini di bagian akhir dari ini itu ada usulan terkait dengan KHGT. KHGT ini adalah kalender hijriah global tunggal. Ini kemudian masih digodok, diusulkan mau ikut mana. Turki juga memiliki peran di sini, KHGT. Kalender hijriah global tunggal umat Islam di seluruh dunia dapat merayakan hari-hari besar Islam secara serempak sesuai dengan harinya di negara masing-masing. Gitu harinya. Kalau misalkan wukuf di Saudi kemudian di hari Ahad, maka negara manapun yang harinya hari Ahad dia puasa Arafah gitu. Nah, harinya hari Ahad dia puasa Arafah. Kalau Saudi nanti lebarannya adalah hari Senin, negara manapun yang masuk hari Senin dia berlebaran. Tinggal nunggu waktunya, kan giliran-giliran sesuai dengan posisi dan posisi matahari dari negara tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, saya tidak mendalami terkait dengan ilmu falak. Jadi kalau nanti ditanya berkaitan apa yang kami sampaikan adalah apa yang kami dapatkan di referensi atau sumbernya. Ini yang terjadi di Saudi tanggal 7 ya. Kemudian tanggal 7 awal Hijriah itu ada tanggal 7, sedangkan kita di Indonesia adalah tanggal 8 Juni. Nah, jadi sudah berbeda karena memang keluarnya adalah berbeda. Kemudian Arafahnya tanggal 15, kita tanggal 16. Di Saudi adalah Hari Raya Idul Adha tanggal 16, yang kita tanggal 17. Seperti yang tadi kami sampaikan, awalnya demikian. Karena kemudian terjadi terkait dengan standar yang dipakai wujudul hilal atau ru'yatul hilal. Dan ini bukan kejadian pertama, Bapak Ibu. Bukan kejadian pertama. Terjadi perbedaan dalam penentuan waktu itu sangat
memungkinkan untuk terjadi ketika memang standarnya yang dipakai adalah berbeda. Itu kalau standarnya masih berbeda, masih rentan untuk terjadi perbedaan. Tetapi kalau misalkan dihisab sesuai dengan hitung-hitungan pun nanti tidak akan sama. Nah, sama ini tadi kita sampaikan Zulqa'dah. Idul Adha di Saudi Arabia mendahului Muhammadiyah dan juga pemerintah Indonesia. Muhammadiyah menetapkan Zulqa'dah 29 itu tanggal jatuh pada Kamis tanggal 6 Juni 29-nya. Berarti kalau 30 7 Juni, 1 Zulhijjah 8 Juni. Nah, hitungannya di sini ketika maghrib tanggal 6 Juni konjungsi belum terjadi. Konjungsinya belum terjadi. Konjungsi baru terjadi pukul 19.04 WIB waktu Indonesia Barat. Sehingga siklus bulan Zulqa'dah itu belum berakhir, harus digenapi menjadi 30 hari. Karena itu, nanti kita lihat ya yang konjungsi. Berdasarkan kriteria wujud hilal, Zulqa'dah disempurnakan 30 hari. Karena tadi 29 6 Juni belum wujud, hilalnya belum wujud, maka harus disempurnakan. Jadi dilihat saat matahari tenggelam. Kalau nggak kelihatan, maka disempurnakan. 1 Zulhijjah 45 jatuh pada hari Sabtu 8 Juni, sehingga Idul Adha itu 17 Juni. Jadi penentuan tenggelamnya tadi matahari. Nah, kemudian di sini ditentukan bahwa penyebab utama perbedaan ini terletak pada metode penentuan awal bulan Qamariyah yang digunakan oleh masing-masing pihak. Apakah pakai wujudul hilal atau ru'yatul hilal? Wujudul hilal adalah wujud hilalnya sudah wujud. Kalau bisa dilihat, ya masuk pada hari baru. Kalau tidak bisa terlihat karena masih kecil derajatnya, tapi dia sudah wujud, maka masuk hari baru, tapi dia sudah wujud. Kalau misalkan gini, ibu-ibu mungkin yang lebih paham nggih. Orang yang, mohon maaf, kalau hamil 2 minggu itu kelihatan tidak? Mohon maaf, dari sisi perutnya kelihatan nggak kalau sudah hamil 2 minggu? Bapak-bapak ada yang paham gitu. Mungkin ada yang dari off skin gitu aja. Tapi ketika di USG itu kemudian ini ada benih-benih bakal janin. Tapi saya nggak kerasa, nggak kelihatan. Iya, karena masih kecil, tapi dia adalah hamil gitu. Maka akan dikatakan hamil sekalipun kecil gitu. Kan tidak menunggu, oh itu nggak hamil, tunggu aja 4 bulan. Kelamaan itu kalau nunggu 4 bulan. Nanti akan kelihatan. Padahal setelah 2 minggu, 3 minggu itu sudah ada benihnya, sudah ada bakal janinnya, sudah ada, cuman tidak terlihat oleh mata. Dan dia harus menggunakan alat. Secara perhitungan ternyata bisa. Ya, mungkin dokter kan lebih paham nggih. Kok bisa tahu ya dokter ini 3 minggu usianya, ini 2 minggu? Kok bisa tahu lagi? Gitu. Raka nggak usah ketawa ya, nggak paham kan? Ini metode yang berbeda. Kalau kita lihat, ini yang tadi Mabims ya. Ketika maghrib 7 Juni, konjungsi telah terjadi. Jadi tanggal 6 Juni itu di Indonesia belum kelihatan konjungsinya. Tapi ketika kan disempurnakan Kamis belum kelihatan, disempurnakan sama Jumat. Nah, Jumat ketika matahari tenggelam baru kemudian dilihat ternyata hilal mencapai 8 derajat 48 detik. Dan ini memenuhi kriteria awal bulan versi Mabims. Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Mabims itu. Maka tanggal 8 Juni ditetapkan sebagai 1 Zulhijjah dan Idul Adha 17 Juni. Nah, kalau kita lihat Saudi Arabia itu menetapkan awal Zulqa'dah sama dengan Muhammadiyah 29 Zulqa'dah juga jatuh pada 6 Juni. Nah, perhitungan ini stellarium. Napa niku Bapak Ibu stellarium? Stellarium itu kata seniki bentuk salah satu aplikasi yang dipakai untuk menghitung. Yang punya background ilmu falak, insya Allah membaca ini bisa. Saya tidak bisa membaca. Stellarium itu adalah merupakan perangkat lunak yang memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk membuat sebuah planetarium virtual. Stellarium adalah aplikasi planetarium bebas dan sumber terbuka yang mensimulasi langit nyata secara real time dan interaktif pada OpenGL. Itu kayak gini, Pak.
Mohon tidak tanya, guys, saya juga nggak paham. Ini ada sekolahnya dan ada hitung-hitungannya. Insya Allah yang di Bapak Ibu yang memiliki background terkait ilmu falak bisa memahami ini. Ini stellarium. Kita ke stellarium ini. Nah, berdasarkan perhitungan stellarium untuk Jeddah, matahari terbenam pukul 19.00 waktu Saudi nggih. Kalau 19.00 waktu Saudi, jam 7 malam waktu Saudi, di kita ini Jogja jam pinten nggih? 1 2 3 jam 11 malam. Kan 11 malam kan? Sudah malam. Atau jam 11 WIB itu malam, tinggi hilal 1 derajat 58 detik. Jadi sudah wujud. Saat matahari tenggelam di Saudi, saat matahari waktu jam 7 matahari tenggelam di Saudi, itu sudah wujud hilal. Jadi dan 1 derajat 58 detik. Jadi dia Saudi menghitung, itu dihitung. Saat matahari tenggelam 4 jam sebelumnya matahari tenggelam di Indonesia, itu belum wujud gitu. Belum wujud. Jadi ini kemudian terletak perbedaannya di sini Bapak Ibu. Nah, kalau dilanjutkan saat bagaimana hukum puasa orang yang puasa Arafah tanggal 16 tanggal 6 dan tanggal 15. Bagaimana puasa Arafahnya kok beda? Perbedaan itu dikarenakan perbedaan waktu. Nah, bagaimana jika di satu tempat, satu daerah, satu negara seperti Indonesia ini atau satu Jogja, itu kemudian penyelenggaraan salat Idul Adha terjadi perbedaan, maka kembali kepada metode yang masing-masing dipilih dan dipakai. Nanti kita akan temui Bapak Ibu di hari Ahad akan ada yang melaksanakan ibadah salat Idul Adha di hari Ahad, gitu. Bapak Ibu sudah melihat flyernya, dan insya Allah yang di hari Senin itu lebih banyak. Dalam hal ini Muhammadiyah yang kemudian sering terjadi perbedaan dengan pemerintah itu sama hari Senin tanggal 10 Zulhijjah dengan perhitungan hisab yang dibuktikan dengan ru'yah. Dihitung dulu untuk melihat kapan waktunya, berapa lama, kemudian terus di ru'yah. Jadi kalau misalkan kita cuman pakai teropong diputar-putar nggak tahu garis berapa, nggak ketemu, nggak ada kok hilalnya. Lah gimana? Dan dengan menghadapkan teropongnya ke utara, ke Gunung Merapi, sampai malam pun nggak kelihatan. Harus ada perhitungan, didahului dengan hisab. Hisab tidak meninggalkan ru'yah, yang ru'yah pun tidak meninggalkan hisab. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Kita tunggu aja. Ternyata teropongnya salah menghadap. Nah, itu juga, atau ketinggian teropongnya berbeda, nah, itu menjadi masalah. Nah, itulah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Semoga besok di hari raya Idul Adha itu tetap berjalan dengan baik, ya, dengan baik. Kemudian jika di masjid itu kemudian ada sahibul kurban, dalam satu lembu ada yang berlebaran di hari Ahad dan ada yang berlebaran hari Senin, maka bolehlah kemudian yang hari Ahad nunggu disembelih di hari Senin. Nah, bagaimana kalau disembelih di hari Ahad, padahal di situ ada sahibul kurban yang sholatnya itu di hari Senin? Nanti malah menjadi tidak baik, menjadi tidak sah, karena hewan disembelih sebelum melaksanakan salat Idul Adha bukan menjadi ibadah kurban, tapi menyembelih hewan biasa. Sebagaimana kita menyembelih hewan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini tadi ya sedikit terkait dengan wujudul hilal. Tadi kita sudah sampai di sini. Wujudul hilal adalah metode yang digunakan, khususnya adalah Muhammadiyah, wujudul hilal saat ini untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Metode ini bulan Qamariyah baru dimulai apabila pada tanggal ke-29. Jadi penglihatannya itu di tanggal 29 bulan berjalan. Saat matahari terbenam, harus terpenuhi 3 syarat secara kumulatif. Kalau tidak, ya nggak bisa. Pertama, telah terjadi konjungsi atau ijtima. Apa itu konjungsi? Dalam istilah falak, ijtima adalah konjungsi. Apa itu ijtima? Benda langit yang 3, matahari, bumi, dan bulan itu berada pada garis yang sama, sejajar. Kan kalau mohon maaf, kalau kita lihat dengan mata telanjang agak susah. Memang susah. Harus menggunakan alat dan juga perhitungan. Matahari sebesar itu, bulan sebesar itu, sudah.
Kemudian yang kedua, konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, pada saat matahari terbenam, bulan piringan di atasnya masuk di atas ufuk, bukan di bawah ufuk, tapi sudah masuk di atas ufuk. Itu baru disebut dengan wujudul hilal. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi, kalau tidak nggak tercapai, tidak tercapai. Konjungsi sudah, kemudian di sini Bapak Ibu. Oke. Ini yang terjadi tadi yang kita sudah sebutkan, terjadi perbedaan yang harus dipenuhi sehingga menjadi 30 hari di bulan Zulqa'dah. Matahari tenggelam di Indonesia, dilihat dari tempat manapun di Indonesia, itu belum wujudul hilal, apalagi di atas derajat, di atas ufuk. Hilal aja belum wujud. Tapi biasanya nanti yang dipoto di share di grup adalah, oh hilalnya lagi tidur, pantasan nggak kelihatan. Ada bapak-bapak yang namanya adalah hilal. Gitu. Ada bapak-bapak yang namanya Idul Adha. Nah, itu nanti akan difoto juga Idul Adha. Nah, ini kemudian tadi yang kita sampaikan adalah idealnya adalah ini, Pak. Puasa dan wukuf itu dilakukan pada waktu yang sama, ya. Nah, ini menjadi urgensi kita kaum muslimin, termasuk pemangku kebijakan stakeholder, untuk menegaskan pentingnya KHGT, kalender hijriah global tunggal, yang memiliki prinsip 1 hari untuk seluruh dunia, sehingga perbedaan puasa dan wukuf itu di Arafah tidak terjadi lagi. Yang dipikir bagaimana mewujudkannya, kan ini berkaitan dengan politik, ya kan Pak, dengan kekuasaan juga. Kalau misalkan negara memutuskan kita gabung, kita pakai KHGT, nah kan harus begitu sama terjadi perbedaan ya karena keputusan. Bagaimana kemudian satu sisi menggunakan standar wujudul hilal, sisi yang lain enggak, kita enggak wujudul hilal, kita 3 derajat, enggak, saya 4 derajat, enggak, kami 5 derajat, lebih mantap, enggak, kami 8 derajat. Nah itulah, maka harus kembali kepada kesepakatan di awalnya. Itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehingga nanti kemudian kita bisa menyikapi dengan baik, dan ibadah Idul Adha untuk saat ini tetap berjalan khusyuk. Yang belum mampu untuk berkorban di tanggal 10 Zulhijjah, Allah masih berikan kesempatan tanggal 11. Jika sudah ada rezeki bisa berkorban. Jika belum ada bisa tanggal 12. Jika baru dapat. Ternyata belum dapat bisa di tanggal 13 Zulhijjah. Maksimal selesai azan asar sebelum azan maghrib. Sekalipun disembelih di waktu asar, tapi pembagiannya setelah azan maghrib tanggal 13 Zulhijjah tetap terhitung sebagai ibadah kurban. Penyembelihannya di waktu kurban. Tapi kemudian kalau disembelih setelah azan maghrib itu sudah berganti hari, tanggal 14 Zulhijjah. Nah, ini anjuran pada kita semua. Allah a'lam bishawab. Nah, sekarang kemudian kita masuk di tafsirnya Bapak Ibu. Jamaah rahimakumullah. Nih, berarti udah siap-siap ya, dicek kesehatannya. Nanti kalau misalkan kalau kesehatannya bagus, silahkan. Ibu-ibu sudah siap-siap berambang, katanya naik Bu harga berambang. Saya udah beli arang 2 plastik, udah cukup lah 2 plastik. Kalau kurang nanti tamunya suruh bawa arang gitu. Gitu. Katanya kalau misalkan berambang mahal, ya boleh nanam sendirilah. Nanti panennya setelah selesai hari raya Idul Adha baru panen. Gitu. Maka itu adalah Idul Adha adalah hari kebahagiaan. Kalau dalam bahasa kita adalah pestanya orang Islam makan daging. Bapak Ibu ada yang datang dari Aceh. Di Aceh ada istilah megang. Megang nih. Megang itu di hari, ada satu hari atau waktu tertentu di mana orang Aceh itu kemudian makan daging. Yang kemudian keluarga yang tidak mampu, tidak memiliki daging akan dibantu oleh tetangganya agar kemudian sama-sama makan daging. Tapi tidak menjadi wajib. Nanti kemudian yang punya tensi tinggi makan daging, nanti takmirnya ngumumin lagi. Nggih, kita lelayu. Tapi itu ya anjurannya memang harus bahagia dan tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi hidangan di hari raya Idul Adha. Sehingga nanti kalau misalkan kita mau takbirannya itu kan
kalau lihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita bahkan tanggal awal-awal Zulhijjah pun sahabat juga sudah ada yang bertakbir. Sudah ada yang bertakbir. Kemudian di tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah pun kemudian Nabi juga bertakbir setelah sholat subuh. Itu sudah mulai bertakbir terus sampai hari 13 Zulhijjah asar. Oleh karena itu kemudian di beberapa masjid khususnya di tempat kita di Indonesia itu habis sholat berjamaah di masjid, kadang imam memimpin untuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada riwayat menyebutkan 2 kali takbir, ada yang kemudian menyebutkan 3 takbir. Kemudian juga kita lihat bahwa kenapa takbir tetap dikumandangkan sebagai tanda bahwa masih boleh menyembelih hewan kurban. Kalau hari raya Idul Adha beda dengan hari raya Idul Fitri gitu ya. Kalau hari raya Idul Adha bahkan tanggal 10 penyembelihan hewan kurban, Bapak Ibu kan ada 12 kambing ya Pak Ali. 12 sapi. 12 sapi. Berarti berapa kaki nih Pak? 12 kali 4 48 kaki, 48 kaki kambing. Jadi ketika selesai salat zuhur di tanggal 10 ada yang memandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Atau Allahu Akbar kabira. Gitu. Nah ini bagaimana dengan takbir yang panjang pun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kami pernah mendapatkan bahwa gini, lafal takbir itu termasuk ibadah mahdhah atau tidak. Jika dipahami bahwa yang berpendapat lafal takbir itu ya ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ada ketentuannya, maka kita tidak bisa kreatif menambah lafal-lafalnya. Ya harus ikut seperti itu. Nah bagi yang berpendapat bahwa lafal takbir adalah bukan ibadah mahdhah, maka kemudian ditambah dengan redaksi yang lain yang kemudian itu masih dalam bentuk takbir. Nah ini sehingga kalau ada yang 2 takbir, ada yang 3 takbir, itu adalah kembali kepada pendapatnya masing-masing. Tidak lantas kemudian terjadi perpecahan. Ini adalah takbir. Waktu mulainya adalah kita lihat waktu takbirannya itu adalah ada Rasul SAW itu selesai sholat subuh di tanggal 9. Annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara ba'da salati subhi yauma arafata ilal asril akhir ayyamat tasyriq. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca takbir sesudah salat subuh pada hari Arafah. Ya. Sampai waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir. Itu takbir yang terakhir. Jadi hari tasyrik tanggal 13. Tasyrik itu apa Bapak Ibu? Arti tasyrik. Wah ini masih hari tasyrik. Kenapa Pak? Tasyrik. Kalau harinya kan kita tahu 11, 12, 13. Tapi kalau tasyrik sendiri artinya apa? Coba kita cari. Syarraqa yusyarriqu tasyriqan. Mana ini? Makna tasyriqi. Makna tasyriq. Nek disederhanakan dari satu paragraf niki, kalau disederhanakan tasyriq ini dendeng daging. Napa dendeng? Napa dendeng napa jereng? Jereng daging napa dendeng daging? Saya putih. Jadi pada hari ini hari-hari tasyrik itu orang Arab itu kemudian pada jemur dagingnya. Karena tidak ada kulkas apalagi freezer. Jadi agar tidak busuk kemudian terus dikeringkan, di filet, potong kecil-kecil kemudian terus dijemur biar tahan lama. Nah, itu tasyrik. At-tasyriku fil lughatil arabiyyati ta'ni taqdidul lahmi, dendeng daging itu tasyrik. Haitsu innal lahma yaqta'u li ajza'in saghiratin. Jadi daging itu dipotong kecil-kecil. Tidak disebutkan apakah mohon maaf bentuknya bentuk dadu yang kotak atau kemudian yang cepet, tapi dibuat kecil. Kalau ketela dipotong kecil-kecil kemudian dijemur berubah jadi namanya nopo nggih?
Gaplek. Gaplek nggih, gaplek. Nah itu. Kalau ini adalah tasyrik untuk menjemur daging. Nanti Bapak Ibu, wah saya mau ikut orang Arab Jawa dulu dijemur, monggo, tapi harus ditungguin. Kalau tidak berkurang, berpindah tempat. Kalau berkurang berarti dimakan oleh binatang yang mengkonsumsi daging. Kalau berpindah tempat, diambil sama orang, dipindah tempat ke tempat rumahnya. Wa yudau fi syamsi litajfi fihi. Maka daging yang dipotong kecil-kecil ditaruh di bawah sinaran matahari untuk dijemur. Kan dendeng kita. Wa fi hadhil halati yusbihu ismal lahmil al-qadid. Maka kondisi di mana orang Arab menjemur dagingnya, ya itu namanya al-qadid. Wa taqdidul lahmi indal Arab yu'rafu bitasyrik. Penjemuran daging di bawah sinar matahari bagi orang Arab disebut dengan tasyrik. Maka walihada as-sababu qad yakunu sumiyat hadhil ayyam bitasyrik. Maka hari di mana banyak daging itu ya hari-hari itu tadi. Jadi disembelih di tanggal 10 masih bisa dimasak. Nah, sisanya itu kemudianlah dijemur. Ibu-ibu yang punya freezer sekarang dibersihin, Bu. Nanti sampai dilihat, oh kapasitas freezer ini 5 kilo. Nah, bisa lah untuk menyimpan 5 kilo. Dan adapun misalkan teknisnya, nanti biar dagingnya bertahan lama dan tetap bagus, ibu-ibu kayaknya lebih paham dari kita. Nggak perlu dicuci, dilihat dan sebagainya. Maka daging kurban, daging hewan itu sangat sensitif terhadap bau, terhadap rangsangan yang berupa asap. Sehingga jika ada yang sedang merokok dan kemudian ada pemotongan daging, diusahakan untuk kemudian menjauhi daging tersebut. Wah, nggak mungkin anginnya dari sini ke sana. Bukan nggak mungkin, kita kan nggak bisa lihat rokoknya kemana, bau asapnya kemana, gitu. Itu kita untuk menjaga kualitas daging. Jangan sampai nanti kemudian jamaah memotong daging kok kayak bau rokok gitu, nggak ada bakunya tapi bau rokok. Ternyata kemudian itu terkontaminasi dari panitia yang kemudian tidak menjaga asapnya. Ya wes kalau gitu nek saya ngerokok tak telan wae asape nggih monggo. Ini kok menjaga kualitas daging karena memang daging itu adalah sensitif. Nah, jamaah rahimakumullah, ini masih berkaitan dengan tasyrik. Kalau di tanah suci, apalagi di Mekah, itu kan banyak dagingnya, Bapak Ibu. Nggak cukup suruh makan, nggak cukup. Satu adalah orang yang melaksanakan ibadah haji pun kemudian menyembelih dagingnya, menyembelih korbannya pun di sana. Jadi banyak orang Makkah sendiri berkorban, ditambah lagi dengan jamaah haji. Mungkin tidak Bapak Ibu, ada jamaah haji yang tidak mampu berkorban. Mungkin apa betul? Kan hadis Rasul SAW berbunyi, man lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang punya kelapangan tetapi kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat salat kami. Dalam redaksi yang lain Ibnu Majah ini, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang punya kelapangan rezeki tapi milih untuk tidak berkorban, jangan dekati tempat salat kami. Kaitannya dengan apa ini? Fasalli li rabbika wanhar. Ayat kedua dari surah Al-Kautsar. Depan ayat, awal ayat berbunyi fasalli, maka dirikanlah salat. Akhir dari ayat wanhar, dan berkorbanlah. Maka ada kaitannya. Orang yang mendirikan salat, menjaga salatnya, dia mampu, kok dia tidak berkorban? Nggak relate, nggak masuk, nggak matuk. Salat kok tidak berkorban, padahal mampu. Maka korban itu, ibadah korban, hukumnya sunnah nopo wajib, Bapak Ibu? Wajib nopo sunnah korban itu? Ada dua pendapat lagi. Kalau Imam Hanafi, wajib setiap tahun, baik yang mampu atau tidak mampu. Itu Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, sunnah muakkadah. Nah, di sini juga sudah jadi perbedaan pendapat. Apakah kemudian kalau kita paksakan, wah harus sunnah muakkadah, nggak boleh wajib. Ini mewajibkan. Dari mana mewajibkan? Lihat dari fi'il amr, wanhar, dan berkorbanlah. Berkorbanlah kan kata perintah. Jadi kalau Imam Hanafi memahami bahwa perintah itu kan wajib, ya maka wanhar, berkorban, hukumnya adalah wajib. Wanhar, nahrun, ngapunten,
leher kita yang bagian bawah cekung napa mboten, Pak? Cekung nggak? Cekung kan nggih? Nah, cekungan leher yang bawah ini dalam bahasa Arab namanya nahrun. Dan itu nahrun, ada kata zabahun, membunuh hewan dengan cara disembelih, menyebut nama Allah zabahun. Ada membunuh hewan dengan cara tidak disembelih, tapi ditusuk naharnya, leher bagian bawah. Ini biasanya pada hewan yang lehernya panjang seperti onta. Maka onta itu di nahar bagian bawah sini. Kalau jenengan misalkan dijatuhkan, susah Pak, kakinya panjang, nanti malah bisa digigit. Onta bisa menggigit dan bisa melempar. Bagian manusia yang sering digigit onta adalah pundak, karena bisa dicepit Pak. Mulutnya onta bisa jepit, kemudian terus dilempar, itu bisa. Itu bisa. Naik kepala agak besar, jadi dia megang yang di sini. Nah itu kalau lagi marah, onta juga bisa marah. Orang Arab biasanya kalau menahar, nahrun itu adalah pisau ditusukkan kepada leher onta bagian bawah. Bismillah Allahu Akbar, kemudian terus ditusuk, darahnya mancur. Sehingga tidak heran kalau yang nyembelih dalam bentuk jumlah yang banyak, petugas yang nyembelih itu sampai pakai baju kayak jas hujan untuk menghalau semburan darah segar dari onta. Kan nyembur, tidak mengalir biasa tapi nyembur. Dan darahnya adalah panas karena ontanya sehat. Maka kadang ontanya akan diikat kakinya, salah satu kaki diikat, ditekuk. Jadi kaki ini kemudian naikkan ke atas, ditekuk dan diikat, sehingga onta berdiri di atas 3 kaki, berdiri dengan 3 kakinya. Yang satu kan ditekuk sampai lutut, nanti kemudian akan ditusuk, bismillah, ditusuk, kemudian akan mancur darahnya dan dia akan meninggal. Itu yang kemudian wanhar dan berkorbanlah. Nah, korban ini jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, wabil khusus untuk sahibul korban memang betul harus menjaga keikhlasannya, menjaga keikhlasan dalam berkorban. Jadi dia harus dijaga keikhlasan dalam berkorban, itu harus dijaga. Bagaimana kalau tidak dijaga? Akan menjadi riya. Niki sudah lemot laptopnya, sudah ngambek. Ya mudah-mudahan husnul khotimah laptopnya. Anjir. Dia nggak mau lagi, dia ngambek ini. Nah, sampai tadi terkait juga dengan harus dijaga keikhlasannya. Ya memang harus ikhlas Bapak Ibu. Karena kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa keikhlasan amal itulah yang akan sampai kepada Allah. Ya, kalau dalam surah Al-Hajj adalah dalam surah Al-Hajj, mungkin di sini ada. Ini ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya, kita dengarkan azan dulu. Dalam surah Al-Hajj ayat 37, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada adalah ketakwaanmu.
Bapak Ibu masih dengar nggak? Ada yang kemudian tidak mau berkorban kecuali kambing. Ya, kambing. Yang kedua, dia mengatakan gini, kalau kamu korban dengan sapi maka harus 7 kali berturut-turut. Gitu. Penjelasan pertama yang dimaksud dengan daging korban dengan kambing adalah nanti jelas di surga itu jelas kita naiki kambing kita sendiri utuh, ya ada kepalanya, ada tanduknya dan bulu-bulunya pun ada gitu. Lah kalau kamu kemudian korban dengan satu bagian dari sapi, nanti kamu naikin cuma satu bagiannya sepertujuh, nggak lengkap. Jangan-jangan kepala tanpa badan dan kemudian belakangnya, atau bagian belakang tanpa perut dan sebagainya. Itu kemudian merujuk pada satu hadis. Tadi saya menelusuri hadisnya. Pernah kami telusuri di dalam aplikasi hadis, memang disebutkan bahwa orang yang berkorban itu nanti akan didatangkan hewannya dalam bentuk sempurna, bulunya, kemudian tanduknya dan juga kepalanya. Tapi dari sekian temuan hadis itu yang banyak disebutkan adalah la yasihhu dhaifun. Itu hadisnya adalah hadis yang lemah dan kita katakan tidak sah. Karena ada kemudian referensi menyebutkan itu adalah hadis itu dipakai untuk dalil. Nah, sepanjang pencarian kami, jalur-jalur yang ada dalam periwayatan hadis bahwa binatang yang dikorbankan akan didatangkan dalam bentuk hewan di surga, itu kami dapatkan dalam keadaan lemah. Mungkin ada jalur periwayatan lain yang kuat, yang itu kemudian belum kami temukan. Sehingga ini perlu kita pahamkan kepada jamaah, ketika korban tidak harus berupa kambing. Pokoknya kalau nggak kambing saya nggak mau ditarik ke sapi. Mungkin pemahaman seperti tadi. Atau kemudian yang tadi korban dengan sapi satu bagian, pokoknya saya nggak jadi korban daripada korban satu bagian dan tidak bisa. Tidak demikian. Korban ini kan kemudian sunnah muakkadah seperti tadi kita sampaikan, setiap tahun jika mampu. Kalau tidak mampu maka tidak apa-apa. Jadi nggak ada anjuran untuk berkorban jika memang tidak mampu. Nah, inilah dari pembahasan kita di awal tadi terkait dengan waktu perbedaan Idul Adha baik di Saudi maupun di Indonesia, sampai ya kita review terkait dengan ibadah kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Gitu Ustaz Ali, besok makan hari Senin coba diadakan klinik itu pemeriksaan kesehatan juga. Jadi memang itu yang jarang dilakukan. Jadi untuk antisipasi dan juga untuk menjaga kesehatan. Tidak hanya hewan kurban yang diperhatikan, panitia saibul kurban yang hadir di tempat itu juga harus diperhatikan kesehatannya. Okay? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.